diminta oleh Pak Sultan untuk ikut dalam forum diskusi grup ini untuk membicarakan pariban saya, menurut saya namanya Opung Radina 20 ringgit. Sudah saya persiapkan sebetulnya pakai slide seperti Pak Thompson. Seperti Pak Thompson ini sudah budayawan internasional. Di Jerman, di Belanda sudah pernah ini muncul. Jadi sandiwara Batak, ya. Jadi bukan budayawan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, betul. Jadi budayawan itu sudah go internasional. Jadi dengan situ-situ orang yang juga orang internasional, pujangga Indonesia, ini sudah banyak berkolaborasi. Jadi saya sudah kenal lama Thompson ini dan karyanya juga pernah saya tonton di Kampung Kristen. Kalau saya pergi sekarang nggak ada lagi. Jadi sangat luar biasa. Luar biasa juga rektor kita di sini. Rektor kita ini kita seorang budayawan juga ini. Ini ada salah satu ketua di organisasi Pertua Paujara Simalungun. Saya ketua umumnya. Dia adalah ketua, salah satu ketua dan beberapa ketua yang sudah ketua umum. Bapaknya pun Pak Keran dulu saya kenal, kawan saya sama-sama menulis di majalah Pemuda di Medan waktu itu, karena namanya majalah Pemuda yang diperakarsai oleh kontainer Purba, dan kami lama sama-sama menulis di majalah itu. Jadi kita yang duduk di depan ini sebetulnya memang budayawan. Saya sendiri adalah dokter, bukan budayawan, tapi dokter itu juga ada hubungannya dengan budaya. Tidak bisa kita melepaskan hubungan budaya dengan kedokteran. Salah satu misalnya, saya mau mengurus sebetulnya mengapa pariban saya ini bisa sampai 88 tahun bulan November ini. Itu luar biasa. Kami dari ilmu kedokteran kadang-kadang mengulas kenapa bisa orang begitu tua seperti Queen Elizabeth 96 tahun. 1 bulan ya. Jadi lama. Tadi diceritakan bahwa dia habalutan. Tadi ada keterangannya habalutan itu katanya pusat terlilit, bukan begitu menurut saya. Kalau ilmu kedokteran saya lihat Tuhan saya. Jadi banyak yang saya tolong melahirkan. Tadi waktu pesta Pak Irwan Zah, sekretaris PMI, ada 2 orang yang rupanya yang kawin itu kan lahir sama saya dulu. Bapaknya bilang ini lahir dulu, yang kawin ini lahir sama bapak. Ada kemudian ada ibu-ibu yang lagi, ini anak saya 2 ini yang kantin ini umur kira-kira 10 tahun, juga lahir sama saya. Jadi cerita Abang Joni ini kembali tadi itu kalau kami menurut ilmu kedokteran, ya mungkin ilmu di kampung mungkin lain, ya. Itu yang membalut itu adalah selaput ketuban. Jadi selama kita belum lahir, kita dibentuk dan namanya kantong ketuban. Itu sudah mulai terbentuk bulan 3, sudah terbentuk namanya kantong ketuban. Di situ kita tumbuh dalam air. Jadi kita bernapas melalui air itu. Jadi kalau oksigen yang kita dapat ada dari tubuh kita mengalir melalui darah, melalui adi-adinya atau plasenta masuk ke dalam air itu. Air itulah membuat kita bisa mendapat oksigen. Jadi nggak bernapas, memang masuk di air itu ke paru-paru, tapi paru-paru itu dari itu masuklah O2 atau oksigen itu ke dalam darah si baby dari si ibunya. Jadi biasanya kalau sudah leher rahim itu sudah membuka lengkap, maka dipecahkan 9 kantong ketuban ini. Tak katanya, mengalir air ketuban keluar, lahirlah anaknya. Jadi pada karantina ini itu lahir kantong ketuban bersama bayinya, tak pecah dia. Berarti dia baru bernapas sesudah dipecahkan ketubannya.
kan dia bernafas dari udara, saya sudah kantung kandungan pecah. Contoh yang lain, kalau misalnya ada seorang ibu baru buka leher lainnya, pecah kandungan, itu berbahaya sekali. Kalau sekarang dialog oleh dokter kandungan, kalau anak pertama yang nanti pembukaannya pelan-pelan, maka kalau pecah kandungan itu harus operasi. Dia nggak bisa lagi mempertahankan kehidupannya sampai dia misalnya kadang-kadang sampai 10 jam sampai bulan lengkap sampai dia lahir. Jadi itu sangat berbahaya, bisa mungkin dia tersedot air ke dalam paru-parunya yang sebetulnya harus udara. Jadi itu sesuatu yang berbahaya. Jadi ini yang sebetulnya yang habalukan ini adalah suatu proses kelahiran yang sangat sempurna. Orang sebelum lahir kan bernapas dia pecah kandungan sebetulnya sudah harus mengisi udara, tapi masih ada beberapa menit itu dia tidak ada udara, tapi dia belum keluar. Di situ dia keluar, baru dia menjerit menangis. Bukan menangis karena kesakitan, tapi menangis karena dia mau mengisi udara yang banyak, makanya dia menangis kuat pada waktu lahir. Jadi kalau dia ini kan dia tenang aja di dalam air itu dia sampai lahir. Baru ada mungkin orang yang membuka kantung ketuban yang memecahkan, baru dia mulai menangis. Itu kehidupan yang sangat-sangat sempurna. Mungkin gara-gara itulah secara salah satu teori, makanya kakak saya Karamina ini sampai berumur 88 tahun, mungkin ini 10 tahun lagi nggak kemana yang seperti itu. Jadi sebagai budayawan, saya dari dulu sebetulnya mempunyai minat dengan budaya Indonesia sebelumnya. Tapi kalau saya sekolah di Jerman, saya juga belajar kepada budaya Eropa. Saya mencintai musik Eropa, saya bisa nikmati. Lebih saya nikmati musik Eropa dan musik sebelumnya. Jadi kepada yang muda-muda ini, saya sebetulnya mau titipkan satu pesan. Kenapa budaya ini penting? Ada seorang Yahudi, seorang filosof, mengatakan dalam bukunya, pernah saya baca, kalau kita mau melompat lebih tinggi dengan cita-cita yang tinggi, harus tahu kita di mana akar budaya kita, asal usul kita. Ini sangat-sangat penting. Kalau ada tidak tahu misalnya dari mana, nggak peduli siapa bapaknya, siapa opungnya, dari mana asalnya. Nah ini yang harus kita jaga, sehingga kita tahu siapa kita. Bukan opung kita, bukan opung kaleng-kaleng. Kita kan punya budaya yang sangat tinggi dan peradaban yang sangat tinggi. Kalau saya di Simalungun ini, saya katakan sudah abad ke-8 sudah ada kerajaan ini. Berarti peradabannya tinggi. Nah, itu buat saya bangga dengan saya sebagai orang Simalungun misalnya. Saya cukup mempunyai kebanggaan tersendiri. Nah, itu kan sebetulnya harus diterapkan kepada anak-anak kita sehingga dia mempunyai percaya diri untuk bisa maju ke depan. Bisa keluar negeri, bisa jadi hadiah Nobel dan sebagainya. Itulah cita-cita. Dan ini sangat-sangat penting. Jadi kita belajar dari Karamina ini bagaimana sebetulnya kita memelihara budaya kita, di mana kita bisa membanggakan diri kita dari budaya kita, budaya leluhur kita. Itu yang dibuat juga sebetulnya oleh saudara Sultan Saragi ini. Dia capek-capek ingin pulang kampung dari dulu di Jogja dia, ini kan namanya Sri Sultan namanya, karena dia dulu di Sultan Jogja dia lahir, maka bapaknya buat dia Sri Sultan Saragi ini, gitu ya. Baik. Jadi apa peranan dari dia ngomong-ngomong ya, memang ada juga orang yang pendek umurnya tapi berjasa. Kita nggak tahu
tahu kenapa Tuhan memberikan. Misalnya Raja Purba yang namanya di universitas ini, dia hanya 48 tahun sudah meninggal. Tapi patungnya ada di depan. Kalau saya meninggal mungkin nggak ada patung saya di depan. Mungkin bisa jadi tahu. Jadi itu satu pertanyaan juga bagi kita, sehingga pada saat kita hidup berkarya, saya banyak-banyaknya saya bagus-bagusnya supaya ada yang kita tinggalkan kepada peradaban sekarang. Jadi kembali kepada peranan dari Karamina ini, kalau menurut saya satu keuntungan bahwa seorang Ramina ada yang bisa meneruskan kebudayaan tradisi di Simalungun. Sekarang di Simalungun ini itu tradisi tari, adat dan sebagainya, budaya itu hanya ada di keraton Rumah Bolong. Di biasa nggak ada itu. Soalnya di sini ada dulu ada dua lapisan masyarakat Patuanon termasuk aja, kemudian Paruma petani. Jadi karena petani ini tidak banyak yang kaya, ya mungkin dia melaksanakan itu. Adat itu adalah adat kerajaan, itulah adat tempat. Di saudaranya tidak ada, yang sebagian besar juga terbunuh pada tahun 1946, maka nggak ada lagi meneruskan adat ini. Maka yang meneruskan ini ialah seperti Karamina Guru Salaki Kering ini. Jadi salah satu juga ada tulang saya, Bapak Merdeka kalau raksasa lagi, dari muncul sila itu, itulah yang disebut kerja keras dia untuk menggali semua apa yang diingatnya waktu dia di kerjaan raya dulu. Itu dituangkannya dalam bentuk modern, musik, termasuk blok note balok, sehingga bisa dibaca oleh seluruh dunia. Itu yang ada bukunya, pernah saya terbitkan yang pertama tahun 1942, ciptaan Raksasa Salaki Inggo Nalainan, Inggo Simalungun. Itu Nalainan itu suatu orkestra yang dipimpin oleh Raksasa Salaki yang sampai tentang waktu itu. Jadi peran seperti Raksasa Salaki itu yang juga diperankan oleh Karamina ini, sehingga budaya itu tidak hilang, bisa diteruskan. Sebab dia masih ingat apa yang terjadi di keraton di Rumah Bolong. Itu diteruskan dan itu adalah darahnya. Dan mungkin salah satu penyebab juga kalau kita menari itu semua badan kita itu bergerak. Orang kan kalau sport kadang-kadang berlebihan juga, ada berapa ini, cepat ini. Kalau menari itu tidak pelan. Itulah mungkin suatu gerak badan yang sangat-sangat alamiah dan diterima oleh badan kita, sehingga itu juga membantu umurnya bisa panjang. Jadi karena itu sila tadi kenapa dia mempunyai peran sudah diterangkan oleh Pak Sultan tadi, kalau usah saya ulangi. Tapi buat catatan, dalam cerita itu nama ibu saya juga ada di situ, sama dengan setara dalam satu level dengan bapaknya. Jadi cuma itu perempuan ada yang buat di samping dari sebelah. Jadi itulah yang saya ingat dan saya sumbangkan sebagai pemikiran untuk kita dalam pentingnya Ramina Guru Salaki Kering untuk mendapat maestro, dan itu bukan hanya untuk kebanggaan daripada Ramina Salaki Kering atau Rayantara, tetapi kebanggaan kita bersama. Jadi yang saya suka dengan saya, terima kasih banyak.